Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sangat luar biasa. Hari ini masih bersama saya Rizky Maulana. Hari ini kita akan mencoba membahas secara singkat tentang peradaban Daulah Umayyah di Damaskus. Ya, sebagaimana kita ketahui, peradaban Daulah Umayyah itu ada di Damaskus dan kemudian ada di Andalusia. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas peradaban Daulah Umayyah di Damaskus, mempelajari latar belakang kepemimpinan, sistem pemerintahan dan kontribusi mereka dalam kemajuan agama Islam. Oke, kita mulai dari latar belakang pendirian Daulah Umayyah. Latar belakang pendirian Daulah Umayyah ini adalah adanya kondisi politik, yaitu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib terjadilah kekosongan kepemimpinan. Maka ketika kekosongan pemimpinan ini, maka mereka berdirilah Daulah Umayyah. Nah, peralihan kekuasaan yang selanjutnya adalah peralihan kekuasaan, artinya Muawiyah mengambil alih kekuasaan melalui cara politik setelah Sayyidina Ali meninggal. Kemudian adanya pemindahan pusat pemerintahan, yaitu Damaskus dijadikan pusat pemerintahan baru yang strategis. Daulah Umayyah ini berdiri pada tahun 661 Masehi dan menandai era baru dalam sejarah Islam. Artinya ini adalah salah satu masa di mana setelah masa kekhalifahan yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, maka berlanjut kepada kedaulatan Bani Umayyah. Oke, kita lanjut kepada subnya, yaitu kepemimpinan dan ekspansi wilayah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah melakukan konsolidasi kekuasaan dan ekspansi awal wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu adanya pengembangan sistem administrasi dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Selanjutnya pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, itu masa keemasan ekspansi wilayah Islam sampai ke Afrika Utara dan Spanyol. Artinya tiga pemimpin ini merupakan tiga pemimpin yang sangat luar biasa pada dinasti Daulah Umayyah, yaitu pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, dan ada Al-Walid bin Abdul Malik. Penaklukan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad itu terjadi pada tahun 711 Masehi sebagai contoh keberhasilan ekspansi Islam ke daratan Spanyol. Nah, sistem pemerintahan dan administrasi pada Daulah Umayyah adalah kekhalifahan, artinya negara dipimpin oleh khalifah atau secara totalitas atau sentralitas dipimpin oleh khalifah. Kemudian adanya penasehat yang disebut dengan Dewan Syuro, yang mana penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan penting. Dan penetapan bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan pada saat tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa Daulah Umayyah itu adalah tiga hal. Yang pertama adalah adanya penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India yang banyak diterjemahkan sebagai bentuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Kemudian adanya pembuatan Baitul Hikmah, artinya pusat ilmu pengetahuan yang didirikan sebagai tempat untuk berdiskusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dari adanya Baitul Hikmah dan penerjemahan sehingga adanya kontribusi dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi yang berkembang. Salah satunya adalah Ibnu Sina yang memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Begitu pula dalam bidang arsitektur dan seni rupa, dibuatlah sebuah Masjid Umayyah yang merupakan arsitektur termegah dan berpengaruh di Bizantium. Kemudian menempatkan kaligrafi Arab
sebagai kaligrafi ornamen yang saat itu berkembang pesat. Dan kemudian membangun istana padang pasir, yaitu Quraisy Amma dan Hib al-Murtad adalah sebagai contoh dari berkembangnya arsitektur dan seni rupa. Selanjutnya berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi pada masa Daulah Umayyah, yaitu masyarakat terdiri dari Arab, kemudian Mawali dan Zimmi, dan hidup bersama dengan teratur. Tidak ada perselisihan. Kemudian dalam bidang perdagangan dan pertanian mulai berkembang, sehingga ketika sosial ekonomi berkembang maka jizyah dan kharaj diterapkan, yaitu perpajakan dengan upaya untuk meningkatkan sosial ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Kontribusi peradaban Daulah Umayyah itu tadi disebutkan adalah penyebaran agama Islam, kemudian adalah penetapan bahasa Arab, dan adanya arsitektur, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat diteruskan generasi berikutnya dengan upaya untuk lebih meningkatkan pendidikan pada masa berikutnya. Nah, tadi adalah salah satu faktor-faktor kesuksesan atau kejayaan pada masa tersebut. Sedangkan adanya faktor-faktor yang memicu kemunduran daripada Daulah Umayyah adalah adanya konflik internal, artinya adanya konflik perebutan kekuasaan yang melemahkan kedaulatan. Kemudian adanya pemberontakan Khawarij dan Syiah. Kemudian adalah adanya gaya hidup mewah dan para penguasa yang berlebihan, sehingga serangan dari Abbasiyah menyebabkan keruntuhan pada tahun 750 Masehi. Kesimpulannya adalah warisan peradaban Daulah Umayyah adalah pertama signifikansi, artinya Daulah Umayyah sangat penting dalam sejarah Islam. Kedua adalah kemajuan dan kemunduran memberikan pelajaran dan hikmah pada masa berikutnya. Kemudian adanya warisan Umayyah relevan bagi dunia Islam modern, artinya tidak bertentangan dengan dunia modern. Itu saja mungkin pembahasan singkat daripada tadi yang saya sebutkan tentang peradaban Daulah Umayyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita bisa pahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi